وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Maka sebetulnya kita berharap dari para da'i yang tidak lelah dari masjid ke masjid, dari surau ke surau. Kepada mereka kita berharap, bukan pemimpin. Pemimpin hanya bisa membuat peraturan, maka salah besar. Salah besar kalau ustadz-ustadz itu pada pindah. Sepuluh tahun yang lalu, kira-kira, ustadz-ustadz pada pindah. Pindah dari mana ke mana? Ini jamaah menangis. Jamaah kehilangan para ustadz. Ustadznya pada pindah. Pindah dari mana ke mana? Dari masjid-masjid pindah ke parlemen, kabinet. Umat nangis. Dengan datangnya para ustadz di masjid dapat pencerahan. Ya firru syaitan minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Saudara-saudara, setan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dapat ilmu pencerahan. Ini ustadz enggak datang lagi ke masjid, sibuk rapat komisi A, komisi B. Ya, jangan ustadz lah, kasihan. Kasihan jamaah. Sayang ustadz berilmu. Qala Allah wa qala Rasul, dia tahu. Ini ilmunya cuma buat rapat komisi A, komisi B. Ngitung duit, budget anggaran. La haula wa la quwata illa billah. Itu orang awam. Biarkan orang awam yang tidak berilmu ngurus masalah kecil. Ilmu para ulama, para kiai, para ustadz ditunggu-tunggu oleh umat. Itu jauh lebih nikmat daripada ke parlemen, daripada ke kabinet. Walillahilham. Allah peringatkan, mudah-mudahan ini bentuk kasih sayang Allah kepada para ustadz itu, kepada kaum muslimin. Allah jewer mereka. Mudah-mudahan taubat mereka tidak di parlemen lagi, tapi di masjid. Tempat ustadz itu di masjid, di majelis ilmu, di pesantren. Membina umat itu jauh lebih berharga, dihormati oleh kaum muslimin. Daripada berharap cobloslah saya. Malu. La tas'alul imarah, larangan Nabi kepada Abu Dzar, jangan engkau minta-minta jabatan, haram. Ya, malu dilihatnya ustaz. Ya. Bersih, jujur, wibawa, amanah. Yang nulis dia sendiri, malu kan? Kalau yang ngomong orang lain mungkin lah, si fulan ini jujur, bersih, amanah. Ini yang ngomong dia juga, yang nulis kan malu. Malu ustaz seperti itu. Ya, biarkan orang-orang awam itu yang memang basicnya ilmu dunia. Sayang sekali. Luar biasa ilmu ini. Pahala akhirat menunggu-nunggu. Kenapa hanya ditukar dengan gaji 15 juta, 20 juta? Komisi A, komisi B. Dan tidak menyelesaikan masalah. Mana? Dengan maksudnya ustadz-ustadz ke parlemen kabinet, apa yang dia peroleh oleh kaum muslimin? Mana? Jilbab-jilbab merebak, sholat berjamaah banyak di hasil karya mereka? Hasil karya mereka? Saya kira antum semua tahu, tidak. Bukan hasil karya mereka. Ya. Bukan hasil karya mereka. Ya. Terserahkan saja. Ya. Dan kita yakin dengan ayat Allah. Allah akan memberikan kekuasaan, akan membuat Islam jaya berkibar ketika apa? Ya, surat An-Nur ayat 55. Masa kita ragu dengan janji Allah? An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum ma'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kekhalifahan, kemenangan, kejayaan kepada kaum muslimin kalau kaum muslimin apa? Beriman dan beramal soleh. Lihat. Beriman dan beramal soleh. Cukup dengan iman dan amal soleh. Semua rakyat beriman dan beramal soleh. Tidak ada yang pergi ke dukun-dukun. Tidak ada yang percaya dengan jimat-jimat, keris-keris. Semuanya hanya minta kepada Allah. Ya Rabb, Allahumma. Jangan memanggil-manggil yang lain. Ya Jibril, Ya Rasulullah, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tidak patut kita sebut-sebut. Kita panggil Allah satu-satunya. Ya Allah, Ya Rabb, Allahumma.
Apakah Nabi pernah menyebut ya Ibrahim, ya Adam, ya Isa? Apakah para sahabat setelah Nabi wafat menyebut-nyebut ya Rasulullah, ya Rasulullah? Tidak. Yang mereka panggil satu, ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Ini tauhid namanya. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Kalau mau manggil, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nasihat Nabi kepada siapa? Yang belajar tauhid. Ini nasihat Nabi kepada siapa? Kepada seorang bocah berumur 7 atau 8 tahun. Lihat. Ibnu Abbas ketika Nabi wafatkan kira-kira umur 10 atau 11 tahun. Waktu itu mungkin Ibnu Abbas umur 7 atau 8 tahun. Tapi nasihatnya luar biasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jangan minta kecuali kepada Allah saja. Jangan memanggil-manggil, jangan memohon sesuatu kecuali kepada Allah saja. Ini tauhid. Ajarkan ini kepada umat. Kitabut tauhid, usulus salasa. Umat mendapatkan ilmu. Sabar 5 orang, 10 orang, segini sudah banyak. Ya, lebih dari bersyukur saya datang ke sini, antum datang sini. Ini seandainya cuma 5 orang, 3 orang, itu manfaat dunia akhirat. Ya, antum pernah dengar ada seorang nabi, jamaahnya, pengikutnya tidak sampai 10 orang? Pernah dengar? Pernah. Hadis 70.000. Kaum muslimin yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adab. 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di situ disebutkan ada seorang nabi, pengikutnya tidak sampai 10 orang. Bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Bahkan kata Rasulullah, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku tahu, aku lihat ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya. Gagalkah Nabi ini? Nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2, bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Gagalkah Nabi ini? Jawab, gagal apa tidak? Tidak. Tidak ada Nabi yang gagal. Presiden gagal, ada. Raja gagal, ada. Amirul Mukminin gagal, ada. Presiden gagal, Nabi gagal, tidak ada. Semua Nabi sukses. Karena tugas Nabi adalah, tugas para Nabi, para Rasul adalah menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Bukan tugas Nabi membikin si kafir jadi muslim. Bukan tugas Nabi. Bahkan membikin ayahnya yang kafir jadi muslim. Bukan tugas Nabi. Kalau begitu Nabi Ibrahim gagal. Membikin anaknya yang kafir jadi muslim. Bukan tugas Nabi. Nabi Nuh gagal kalau begitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak sanggup mengislamkan Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman beliau. Beliau tidak gagal. Karena tugas beliau bukan itu. Kalau memberikan hidayah, mudah sekali. Nggak usah pakai para nabi. Nggak usah pakai para rasul. Allah kun fayakun. Allah kehendaki detik ini semuanya beriman semua. Semua soleh semua. Semua baik semua. Sebaik Rasulullah SAW. Sanggupkah Allah? Bisakah Allah? Kecil bagi Allah. Justru Allah menguji para da'i, para du'atul Islam, para nabi, para rasul untuk sabar di dalam dakwah ini. Maka wajib sabar di dalam dakwah. Ya. Banyak dukanya daripada sukanya, wajib sabar. Cacian, makian, wajib sabar. Jamaahnya sedikit, wajib sabar. Itulah para da'i. Para du'atul Islam hanya satu yang diharapkan. Apa? Ridha Allah, surga.